masing-masing ya. Bapak juga nggak usah mikirin saya Pak. Bu, Pak, pastikanlah mulai sekarang ya, di mana kita ada hanya kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan itu aja. Amal. Orang mau tahu mau tidak tahu sama aja, mau menghargai mau tidak sama aja. Yang penting satu aja, Allah menerima amal ini. Dijamin tenang hidup ini Pak. 3, tawasau bil haq. Jadi orang itu beruntung paham kebenaran, mengamalkan kebenaran, dan mendakwahkan kebenaran. Ini nih Pak yang sering saya sedih tuh. SD berapa tahun di sini? SMP? SMA? Bayangkan 12 tahun sekolah, sampah aja nggak bisa nyimpen pada tempatnya. Makan permen, lempar. Belajar apa aja. Dan lebih repot lagi, kalau kita lihat orang buang sampah, kita diam aja, tidak melakukan tindakan apapun. Harusnya kan, oh maaf ini sampah sebaiknya pada tempatnya, maaf ya Pak ya. Itu kan enak. Parkir motor sembarangan, nggak punya rasa bersalah, dan kita nggak berani lagi mengingatkannya. Saya pernah takdir ceramah di Australia Pak. Suatu saat ada sekolah Islam, bagus. Saya bawa kamera, handphone, nggak minta izin tuh, saya kamera aja film. Tiba-tiba datang seorang guru, maaf boleh dimatikan kameranya sekarang juga? Maaf, ini sekolah tidak diperkenankan karena orang tua murid belum tentu sependapat, belum tentu menerima anaknya direkam seperti ini. Jadi tolong dihapus sekarang juga. Ya, menurut saya Pak, saya minta maaf ya, begitu aturannya. Sopan, tegas, dan nurut. Ini namanya stand up. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Kita kadang-kadang nggak berani Pak. Naik angkot, di dalam angkot ada yang merokok, nggak berani kita ngasih tahu. Harusnya kan, Pak, karena ruangan ini sempit, mungkin Bapak boleh merokoknya di atas angkot. Begitulah ya. Maka saya senang sekali di sini tidak ada yang merokok. Alhamdulillah. Saya suka heran Pak, lihat lelaki merokok tuh suka yang seperti yang kurang kerjaan. Sedot tiu, sedot tiu. Orang lain mah wirid, ngapalin Quran, murojaahnya sedot tiu. Dan saya perhatikan wajah perokok tuh nggak ada yang ceria Pak. Coba wartawan nanti diperhatikannya di foto. Hati-hatilah Pak, kalau kita nggak bisa ngasih contoh baik buat anak-anak, minimal jangan ngasih contoh jelek. Benar? Setuju tidak nih? Kita mikir bapak-bapak. Sekali merokok 20.000, sebulan 600.000, setahun 7.200.000, Jumatan 2.000, sebulan 8.000, setahun 96.000, merokok 7.200.000. Coba. Jadi gimana? Siapa Tuhannya? Rokok atau Allah? Kenapa ke Allah pelit, ke rokok begitu berkorban? Udah, Pak, Bapak, berhenti merokok. Ya caranya gampang Pak. Ada 2 tekniknya. Satu, ketika udah disulut langsung dikunyah rokoknya, insya Allah berhentilah ngerokok waktu itu. Atau yang kedua, tiap mau beli rokok uangnya disedekahkan. Insya Allah nanti hilang pengennya. Tapi kalaupun Bapak nggak kuat pengen merokok supaya tidak zolim ke orang, dibungkus kepalanya pakai kantong kresek sehingga utuh tuh asapnya tuh dihisap sendiri, nggak ada yang bersisa. Yang lihat kiri kanan pas saya jadi tahu yang mana perokoknya. Nah hadirin, harus ada yang berani amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma dakwah itu fabima rahmatin minallah lintalahum. Jadi dakwah yang baik itu bukan dengan kekerasan, kekasaran, tapi justru dengan kelemah lembutan. Ini nih Pak, Bu, saya berharap sekali umat Islam itu bukan umat Islam pemarah, tapi tegas dan santun. Apa sih bedanya marah dengan tegas? Kalau marah itu nafsu awalnya keluarnya marah-marah,
ujungnya jadi zolim. Kalau tegas itu awalnya takut ke Allah, keluarnya tegas dan santun, ujungnya adil. Ini yang enak. Jadi kalau dakwah itu seperti Rasulullah, tidak usah mengeluarkan kata-kata kasar. Rasulullah kan nggak pernah caci maki, nggak pernah sumpah serapah, nggak pernah kutuk mengutuk. Benar? Benar tidak? Walaupun di sini ada jengkel, tetap harus terpelihara kata-kata itu. Nih, contoh yang marah, prank, piring pecah. Bibi, di mana mata kamu? Lo malah nanya mata, coba. Ini kan gak jelas, Pak. Dan bibinya lebih cerdas pembantunya. Ini Bu, ibu juga tahu monyong. Nah, jadi si ibu yang monyong. Kamu ini dasar orang kampung, kata si bibi. Kan di kampung saya RT. Diam. Jadi makin stres, Pak. Karena orang marah tuh gak jelas. Halo. Harusnya tegas, prank. Dua tegas tuh. Suara apa Bi? Pokoknya orang tegas tuh dua kuncinya. Satu, fakta. Dua, aturan. Prank, piring pecah. Maaf Bi, suara apa ya? Maaf Ibu, piring pecah lagi. Selalu fakta. Piring keberapa? Piring terakhir Bu. Jadi maksudnya sudah habis 2 lusin pas hari ini Bu. Bi duduk di sini ya. Ini udah jengkel tapi tenang ya, duduk. Bibi ingat perjanjian kerja di rumah ibu? Ingat Bu. Gimana? Kalau piring, gelas, dan pisin pecah 2 losin, saya harus berhenti kerja dan pindah ke tempat lain. Sudah 2 losin, sudah. Oh berarti artinya saya harus keluar dari rumah ibu. Itu kesepakatan kita ya Bi ya. Maaf. Ini saya berikan sedikit pesangon supaya manfaat sebelum punya kerjaan yang lain. Bi terima kasih ya. Selama 2 minggu Bibi kerja di rumah saya, banyak sekali kesan yang mendalam. Saya doakan mudah-mudahan Bibi punya tempat kerjaan lain yang lebih baik, yang piringnya itu buat dari beton, nah itu kan masih ya, yang piringnya kuat-kuat. Nah gitu Bu, Ibu. Jadi kalau ke anak tuh gak usah marah-marah. Sing sabar, anak-anak sabar. Gimana anak sabar, ibunya aja melotot begitu sabar. Bu, kalau anak tuh harus jelas aturannya. Main game hanya boleh 1 jam. TV jam 7 dimatikan. Ya, sepakat. Tanda tangan. Udah beres. Ketika sudah waktunya, loh kok masih main game? Aduh Bu, ini dikit lagi. Tidak. Pastikan marah dia kan ya. Senjatanya marah karena nggak tahu lagi tekniknya. Guling sini, guling sana, kejar. Nanti kata ibu, kamu ini udah jadi, tambah setengah jam lagi. Dapat tuh Bu. Anak udah tahu tekniknya, kejang-kejang 3 kali, guling kanan 2, guling kiri, batuk-batuk gini, dijeduk-jeduk pasti nurut. Nanti dia ngetes, pengen balon. Kamu kan baru beli balon kemarin, sekarang beli balon. Pasti sama. Balon sini. Kamu ngabisin uang ibu, nanti dia akan disiksa lagi oleh tetangga. Nih, jangan nangis, awas. Dia udah tahu di sininya, tinggal ngejerit, kejang-kejang, guling kiri, guling kanan, ibu nurut gitu. Jadi ibu yang salah didik, jangan Bu, gak usah pakai marah. Tidak. Cabut kabel TV, mau nangis, mau guling-guling, mau kejang-kejang, tidak. Ibu tidak marah tapi tidak akan di-setel. Wah gak mempan nih. Berarti si ibu udah dengan ceramah si Agil. Sama bapak juga Pak ngedidik istri itu begitu. Kan ada beberapa jenis istri yang suka kejang-kejang. Ibu gak kuat, ibu mau pingsan. Silahkan. Ibu mau pingsan dulu silahkan. Anak-anak ibu mau pingsan ya. Sok yang belajar, yang ngaji. Nah, Bapak kamu sholat aja ke masjid. Pasti sembuh sendiri Pak. Sebab kalau pingsan gak ada yang lihat gak mau sih ibu. Jangan suka marah-marah ya Pak ya. Halo, jelas tidak nih? Makanya menegakkan kebenaran dakwah itu sebaiknya dengan kelemah lembutan, tegas dan santun. Kita lihat air bisa memadamkan api, benar? Kita pun jadi manusia asalnya dari air. Air bisa mengeroposkan baja, besi. Bahkan air bisa jadi tsunami. Di sini nyata Pak, kota ini bisa luluh lantak dengan air. Beton
bisa bersatu aneka bangunan dengan air. Jadi harus mengandalkan kelemah lembutan. Kalaupun harus tegas dan santun, itulah amar ma'ruf yang akan membuat kita beruntung, bukan dengan sikap kasar dan emosional. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadhan qalidul qablan fatu min hawlik. Al-ayat.